Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Seribu Jalan. Kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Pendidikan Agama Islam yang wajib teman-teman pelajari. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB khususnya untuk pendidikan agama Islam, teman-teman bisa simak video ini. Dan teman-teman juga bisa simak video-video kami yang lain tentang trik dan tips lolos SKB CPNS dan bagaimana trik sukses menghadapi tes wawancara. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1. Di salah satu instansi pemerintah daerah sedang diadakan ujian SKB. Anda sebagai salah satu peserta ujian SKB sedang menunggu untuk melaksanakan ujian SKB yang selanjutnya. Tanpa sengaja Anda melihat salah seorang pesaing Anda kedapatan membawa jimat yang lolos dari pemeriksaan panitia ujian. Sikap Anda sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah: yang A, melaporkannya kepada panitia ujian karena melanggar aturan. Yang B, dibiarkan saja karena saya hanya percaya dengan pertolongan Allah. Yang C, mendatangi dan menasihatinya agar segera meninggalkan jimat tersebut karena hal tersebut perbuatan syirik. Yang D, berdoa dalam hati supaya orang tersebut mendapat hidayah. Yang E, sangat tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Berarti ini jawaban yang betul adalah yang C, yaitu mendatangi dan menasihatinya agar segera meninggalkan jimat tersebut karena hal tersebut perbuatan syirik. Kita lihat di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaklah dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Jadi bila melihat kemungkaran, pertama kita harus mencegah dengan tangannya. Kita lihat opsinya di sini. Berarti mencegah dengan tangannya di opsi ini tidak ada, teman-teman. Kemudian yang kedua, apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Kita lihat opsinya di sini. Nah, berarti yang C nih teman-teman, yaitu menasihati. Jadi untuk teman-teman peserta SKB Pendidikan Agama Islam, teman-teman harus menguasai atau setidaknya tahu tentang hadis-hadis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena soal-soal ulumul hadis ini sering keluar dalam ujian SKB CPNS. Soal yang nomor 2. Quran Surat Ar-Rahman merupakan salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah yang di dalamnya mengandung betapa maha pemurahnya Allah kepada makhluknya dengan memberikan nikmat yang tak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Ciri khas dari surat ini adalah ayat yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaannya, berapa kali Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat tersebut dalam surat Ar-Rahman? Yang A 27 kali, yang B 28 kali, yang C 29 kali, yang D 30 kali, yang E 31 kali. Jadi jawaban yang betul ini adalah yang E, yaitu 31 kali. Kita lihat di sini. Surat Ar-Rahman merupakan surat ke-55 dalam Al-Quran yang terdiri dari 78 ayat. Jadi Allah mengulang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini sebanyak 31 kali, teman-teman. Ini menandakan betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada makhluknya, tapi seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Soal yang nomor 3. Sunan yang dikenal sebagai Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah adalah: yang A Sunan Giri, B Sunan Bonang, yang C Sunan Muria, yang D Sunan Gunung Jati, yang E Sunan Kalijaga. Jadi yang betul ini adalah yang D, yaitu Sunan Gunung Jati. Kita lihat di sini. Jawabannya yaitu C Sunan Gunung Jati. Kemudian yang Sunan Giri ini dikenal dengan Raden Ainul Yakin. Kemudian yang Sunan Bonang, Raden Maulana Makdum. Kemudian yang Sunan Muria, Raden Umar Said. Kemudian yang Sunan Kalijaga, Raden Mas Syahid.
Soal yang nomor 4, jual beli secara online sering dilakukan masyarakat di era sekarang. Hal tersebut sangat mudah dilakukan karena sangat efektif dan efisien dan hal itu dibolehkan dalam Islam asal memenuhi syarat dan rukunnya. Pernyataan di bawah ini yang termasuk rukun jual beli adalah yang A. Penjual pembeli barang akad. Yang B. Penjual pembeli saksi barang akad. Kemudian yang C. Penjual pembeli barang alat tukar dan akad. Kemudian yang D. Penjual pembeli alat tukar dan akad. Kemudian yang E. Penjual pembeli saksi dan akad. Jadi jawaban yang betul ini adalah yang A, yaitu penjual pembeli barang dan akad. Kita lihat di sini rukun jual beli, yaitu yang pertama adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, adanya barang yang sudah dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang nomor 3 yaitu akad. Jadi yang betul ini adalah yang A. Soal yang nomor 5. Perang yang pertama kali terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah yang A. Perang Badar, yang B. Perang Uhud, yang C. Perang Khandaq, kemudian yang D. Perang Hunain, yang E. Perang Tabu. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Perang Badar. Jadi perang yang pertama kali terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah Perang Badar, teman-teman. Kita lihat di sini. Perang Badar ini terjadi pada 13 Maret 624 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan. Pertempuran antara kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW melawan kaum Quraisy yang dipimpin Ammar bin Hisham alias Abu Jahal di lembah Badar di kota Mekah, dan kaum muslimin menang dalam perang Badar ini. Kemudian soal yang nomor 6, orang yang terlilit hutang dan berhak atas zakat disebut yang A. Gharar, yang B. Gharim, yang C. Gharib, yang D. Fisabilillah, yang E. Ibnu Sabil. Jadi yang tepat ini jawabannya adalah yang B, yaitu Gharim. Yaitu Gharim ini adalah orang yang terlilit hutang dan dia berhak atas zakat. Kita lihat di sini. Jawaban yang betul ini adalah B. Gharim. Kemudian kita lihat yang gharar. Yang gharar ini adalah ketidakjelasan, keraguan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Kemudian yang gharib, bacaan yang aneh, asing atau nyeleneh yang keluar dari hukum bacaan. Kemudian yang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melindungi dan memelihara agama Islam serta meninggikan kalimat tauhid. Kemudian yang Ibnu Sabil ini, Ibnu Sabil orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, di mana mereka tidak memiliki harta yang cukup. Jadi yang betul adalah yang B. Soal yang nomor 7. Memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian disebut yang A. Salam, yang B. Kirot, yang C. Ju'alah, kemudian yang D. Muzara'ah, yang E. Mukharabah. Jadi yang betul ini adalah yang A, yaitu salam. Jadi salam ini adalah memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian. Kita lihat di sini. Kemudian yang kirot ini, kirot adalah menyerahkan suatu benda, uang, emas atau barang lain dari seseorang kepada orang lain sebagai usaha dan keuntungannya dibagi dua berdasarkan akad. Kemudian yang ju'alah, ju'alah itu adalah janji hadiah atau upah. Kemudian yang muzara'ah, muzara'ah adalah penanaman lahan atau usaha kerjasama antara pemilik sawah dengan petani, hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Biaya pengerjaan ditanggung pemilik sawah. Kemudian mukharabah sama dengan muzara'ah, bedanya biaya pengerjaan ditanggung orang yang mengerjakan. Soal yang nomor 8, proses meninggalnya Khalid bin Walid adalah yang A. di atas tempat tidur, yang B. mati di perang Yamamah, yang C. mati di perang Badar, yang D. mati ditikam ketika sholat, yang E. mati diracun oleh kafir Quraisy. Jadi proses meninggalnya Khalid bin Walid ini adalah yang A, yaitu di atas tempat tidur. Kita lihat di sini. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan seorang panglima perang termasyhur dan ditakuti di medan tempur. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Soal yang nomor 9, kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah yang A. mengumpulkan seluruh anggota ahli waris, yang B. membayar hutang si mayit, yang C. menjual harta benda si mayit, kemudian yang D. menyedekahkan sebagian harta si mayit,
Yang E, memandikan, mensolati, mengafani, dan menguburkan si mayit. Jadi hal yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta waris itu dibagikan adalah yang B, yaitu membayar hutang si mayit. Jadi hutang-hutang si mayit itu dilunasi terlebih dahulu. Soal nomor 10. Salah satu bentuk tiaro adalah mempercayai bahwa kita akan bernasib sial jika bepergian di hari pasaran kematian orang tua kita. Tiaro masuk dalam kategori yang A, haram, B, riya, C, syirik, D, sum'ah, yang E, bid'ah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Baik, itulah beberapa soal-soal SKB Pendidikan Agama Islam. Dan jangan lupa juga teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komen agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.